好sayang. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan juga baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Kinan. Pada video sebelumnya, Kinan bertemu dengan Master Suci Qinglong. Master Suci menyuruh Kinan untuk mencapai puncak ranah martial patriarch agar dirinya bisa mengetahui hal yang ingin disampaikan oleh Master Suci. Kinan juga pada akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan puncak Duanmu. Dia mendengar dari senior Zhao Fang kalau di puncak Duanmu dirinya bisa mendapatkan banyak batu sumber. Namun pada malam harinya, Kinan diserang oleh seseorang. Karena situasinya yang cukup membingungkan, Kinan pun hanya bisa berhadapan dengan orang itu. Melanjutkan video sebelumnya, orang yang menyerang Kinan ternyata adalah Zhao Fang. Tapi di sana Kinan menyadari kalau Zhao Fang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Awalnya Kinan menyuruh kakak seniornya itu untuk sadar. Tapi karena semua usahanya itu sia-sia, dia pun mau tidak mau harus bertarung melawan Zhao Fang. Pada pertarungan itu, Zhao Fang sangat ingin mencicipi darah Kinan. Dia bahkan merasa kalau darah Kinan berbeda dengan darah manusia biasa. Tapi ketika Kinan akan dilukai oleh Zhao Fang lagi, muncul sebuah token yang membantunya menahan kekuatan Zhao Fang itu. Token itu bahkan bisa berbicara dan juga menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Yang mana darah milik Kinan membuat kutukan raksasa yang dimiliki oleh Zhao Fang aktif sepenuhnya. Saat ini Zhao Fang sudah kehilangan akal sehatnya. Jika saat ini Kinan lengah sedikit saja, maka dia akan kehilangan nyawanya. Di sana Kinan mencoba bekerja sama dengan si token itu. Mereka bekerja sama untuk memukul mundur Zhao Fang. Bahkan setelah beberapa gerakan, Kinan berhasil menyadari apa yang harus dirinya lakukan. Dia pun memancing Zhao Fang untuk mendekati dirinya dan menggunakan salah satu dari ketujuh pedang yang memiliki efek pemurnian jiwa untuk memurnikan jiwa Zhao Fang. Pada serangan itu, Kinan berhasil melumpuhkan dan juga membuat Zhao Fang tidak sadarkan diri. Mengetahui adanya orang yang datang, token tadi menyembunyikan dirinya di belakang Kinan. Orang-orang yang datang ternyata adalah teman-teman Kinan bersama dengan Master Duanmu. Di sana Miao Miao dengan cepat langsung menyembuhkan Kinan. Dia terlihat sangat khawatir dengan keadaan Kinan. Melihat Miao Miao yang khawatir membuat Kinan sedikit tersipu. Tapi di sisi Master Duanmu, dia baru menyadari kalau orang yang membuat kekacauan selama ini adalah Zhao Fang. Kinan yang tidak ingin Zhao Fang terlibat masalah menjelaskan kepada Master Duanmu kalau Zhao Fang sedikit lagi akan mencapai ranah martial emperor. Hal inilah yang membuat dirinya sedikit kehilangan kendali ketika dirinya tidur. Setelah semua itu, mereka kembali ke kediaman masing-masing. Kinan juga memutuskan untuk memeriksa token yang sebelumnya menyelamatkan dan juga membantu dirinya. Kinan pun memasuki kesadaran milik si token. Dan di dalam token itu, Kinan bertemu dengan seorang wanita. Kinan berterima kasih kepada si wanita karena dia sudah membantu Kinan. Dia juga menanyakan siapa gadis itu dan mengapa dia membantu Kinan. Tapi sayangnya si gadis menolak untuk menjawab. Untuk saat ini, dia merasa kalau Kinan belum pantas mengetahui siapa dirinya. Si gadis bahkan menyuruh Kinan untuk membayar harga yang cukup jika dirinya ingin mengetahui sesuatu mengenai dirinya. Kinan awalnya kebingungan dengan apa yang harus dirinya gunakan untuk membayar. Si gadis kemudian menjelaskan kalau Kinan bisa membayar menggunakan esensi Qi. Awalnya Kinan kebingungan dengan apa yang dimaksud dengan esensi Qi. Si gadis kemudian mengeluarkan beberapa esensi Qi di dalam tubuh Kinan. Karena si gadis sudah menjawabnya, maka dia pun mengambil beberapa esensi Qi sebagai bayaran untuk menjawab pertanyaan itu. Kinan pun menyadari kalau esensi Qi ini bisa diproduksi oleh martial spirit jika martial spirit sudah mencapai kelas hitam tingkat 9. Di sana, si gadis mengambil 6 esensi Qi milik Kinan. Dia mengambil 3 untuk menjawab pertanyaan tadi. Sedangkan 3 lagi, dia akan memberikan 1 kesempatan untuk Kinan. Dia pun membuka sebuah formasi yang membuat Kinan bisa berlatih dan juga berkultivasi di tempat itu. Kinan tidak menyangka kalau gadis itu sangat baik. Si gadis hanya bisa melakukan hal ini. Dia tidak terlalu suka dengan yang namanya hutang budi. 三缕本源之气，一个问题，就是本源之气。我回答了，这三缕
一次合作，另外这3缕，我再给你。我丹田中仅剩30缕本。 Keesokan harinya, Qinan ditemui oleh Zhao Fang. Di sana Zhao Fang menanyakan bagaimana keadaan Qinan saat pertama kali tidur di sini. Qinan pun merasa cukup baik. Dia juga menanyakan bagaimana keadaan Zhao Fang. Di sana Zhao Fang pun menjelaskan kalau dirinya merasa seperti habis dipukul. Dia ternyata benar-benar tidak sadar dengan apa yang terjadi pada malam hari tadi. Tapi walaupun begitu, dia merasa tubuhnya lebih baik daripada sebelumnya. Mendengar perhatian Qinan itu, Zhao Fang merasa kalau Qinan jatuh cinta dengan dirinya. Dia sangat senang karena Qinan ternyata seperti itu. Qinan kemudian menyuruh Zhao Fang untuk mengatakan tujuannya ke sini. Di sana, Zhao Fang mengatakan kalau Qinan dicari oleh Master Puncak Liu. Dia menyuruh Qinan untuk segera menemui dirinya. Sepertinya, Master Puncak Liu akan mengajari Qinan sesuatu. Singkat cerita, Qinan pergi ke tempat yang dimaksud, dan dia langsung diajak pergi ke sebuah tempat. Master Liu kemudian menjelaskan kalau sebelumnya mereka berempat termasuk Tang Qingxan hampir mati ketika ingin keluar dari Laut Hades. Karena hanya mereka bertiga yang kembali ke Tanah Suci, maka mereka bertiga pun membuat arena latihan uji coba sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing di Laut Hades. Dengan seperti ini, maka generasi setelah mereka bisa mempelajari dan juga mempersiapkan diri mereka di arena uji coba sebelum mereka semua terjun langsung menuju Laut Hades. Arena uji coba itu berada di tengah danau Tanah Suci. Tapi ketika melihat ketiga gerbang dari arena uji coba, Qinan merasa kalau mereka tidak selaras dengan Tanah Suci. Master Liu menjelaskan kalau ketiga gerbang itu adalah peninggalan dari Sains Iblis di era kuno. Masing-masing dari gerbang itu mengandung kekuatan dari inti api, jiwa angin, dan juga sumsum petir. Inti kekuatan ini juga sama seperti kekuatan yang mereka dapatkan dari Laut Hades. Karena hal itulah, mereka pun membuat gerbang ini sebagai arena latihan uji coba. Setelah sampai di gerbang pertama, Master Liu menjelaskan kalau Laut Hades tidak memiliki ujung. Setelah Qinan mencapai Laut Hades dan juga menyeberang ke jalan Yin dan juga Yang, maka dirinya pun harus menentukan pilihannya sendiri. Qinan tidak akan bisa bertemu dan juga bergantung pada orang lain karena di awal mereka akan berpisah. Namun untuk saat ini di arena uji coba, mereka hanya membuat sesuatu yang bisa mereka buat. Mereka tidak bisa membuat hal yang sama persis seperti yang ada di Laut Hades yang asli. Tapi walaupun seperti itu, Qinan seharusnya bisa memahami sebuah teknik baru di dalam arena itu. Di sana Qinan merasa sedikit terkejut dengan hal ini. Master Liu hanya bisa mengatakan kalau di dalam ketiga arena itu, Qinan tidak akan bisa menggunakan keterampilannya. Semua teknik termasuk dengan martial spiritnya akan disegel dan tidak bisa digunakan. Qinan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk memahami dan juga keluar dari tempat itu. Setelah semua ujian yang berlalu, maka Qinan akan menuju tempat yang sama dengan semua orang untuk merebut harta karun. Tempat itu berada di seberang jembatan Naihe. Master Liu yang mengingat hal itu merasa sedikit sedih karena tempat itu adalah tempat di mana adik seperguruan mereka masih terjebak sampai saat ini. Master Liu juga mengatakan kepada Qinan jika dirinya berniat menyelamatkan adik seperguruan mereka, maka Qinan akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harta karun. Qinan yang mendengarnya menyuruh Master Liu untuk tidak khawatir. Dia sama sekali tidak memikirkan mengenai harta karun itu. Karena Qinan sudah bertujuan untuk mencari adik seperguruan para masternya, maka dia pun akan melakukan hal itu tanpa memikirkan hal yang lainnya. Di sana Master Liu sangat berterima kasih kepada Qinan. Dia pun mempersilahkan Qinan untuk memasuki gerbang pertama dari arena uji coba itu. Sedangkan di sisi Xiao Qingyu, dia masih berlatih dengan Tang Qingxan. Dibantu dengan Xiao Leng, Tang Qingxan memberikan latihan yang cukup keras kepada Xiao Qingyu. Di sana, Xiao Qingyu merasa sangat puas dengan latihannya. Dia tidak menyangka kalau dirinya bisa melakukan banyak hal walaupun seni bela diri dan juga martial spiritnya disegel. Walaupun latihannya sangat berat, tapi Xiao Qingyu bisa melaluinya dengan sangat lancar. Dia bahkan menambah porsi latihannya agar dirinya bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Di sana, Tang Qingxan sangat senang bisa melatih Xiao Qingyu. Tapi di sisi lain, dia sangat penasaran dengan bagaimana kabar dari Qinan.
Di sisi para master puncak, mereka bertiga datang untuk melihat latihan Kinan. Kinan bahkan saat ini sudah menjalani latihan gerbang ketiga dari semua arena uji coba. Di sana Master Zhang sangat senang melihat hal itu. Dia bahkan merasa kalau latihan Kinan di gerbang uji coba adalah tontonan wajib bagi dirinya. Tak lama setelah obrolan mereka bertiga, Kinan akhirnya menyelesaikan semua latihan uji coba dari ketiga arena uji coba. Melihat sosok Kinan yang sudah semakin kuat, membuat ketiga master puncak sangat bangga dengan dirinya. Di sana Kinan kemudian menjelaskan kalau dirinya tidak mengecewakan ketiga master puncak ini. Yang mana dia sudah berhasil mempelajari dan juga memahami 3 teknik rahasia dari ketiga kekuatan api, angin, dan juga petir. Mendengar hal itu, mereka bertiga pun berniat untuk mengajak Kinan minum bersama. Tapi sayangnya, Kinan terlalu kelelahan setelah melalui semua latihan itu. Sedangkan di sisi Tang Qingxan, dia mengingat lagi kebersamaannya bersama dengan adik seperguruannya. Setelah mengingatnya, dia kembali melatih Xiao Qingyu. Setelah setengah tahun berlatih, Xiao Qingyu akhirnya mendapatkan sebuah pemahaman dan juga teknik baru dari latihannya itu. Xiao Qingyu kemudian mendekati Tang Qingxan setelah mendapatkan teknik barunya itu. Dia pun berterima kasih kepada Tang Qingxan karena sudah mau melatihnya. Melihat Xiao Qingyu di depannya itu, Tang Qingxan merasa kalau Xiao Qingyu sangat mirip dengan adik seperguruannya yang masih terjebak di Laut Hades. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya.